Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 15 Februari sampai 28 Februari 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya selalu menawarkan produk saya. Ini madu karomah teman-teman. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90 ribuan ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini isinya 30 ml, harganya 85 ribu. Ini saya khususkan untuk asihan ya, manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan rezeki. Ini diisi dengan supranatural ya teman-teman, bisa dipakai oleh agama apa aja. Dan ini bedak aura, ini lipstick aura juga, ini diisi dengan supranatural pastinya. Nanti kalau kalian beli langsung diisi seperti itu sesuai nama kalian. Dan itu harganya 120 ribuan ya, satu barangnya. Dan itu manfaatnya biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berkenan memiliki produknya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Lebih disenangi oleh banyak orang seperti itu, karena pasti diisi dengan aura ya teman-teman. Dan ini produk tetap karena saya langsung bikin sendiri dan diisi oleh sendiri, seperti itu ya. Kehidupan zodiak Sagittarius ya. Sagittarius 15 Februari sampai 28 Februari 2023. Banyak dari kalian yang akan semakin sukses hidupnya karena rezeki kalian itu semakin lancar, semakin diberikan keberlimpahan oleh Tuhan ya, diberikan kemudahan, rezeki itu ada aja jalannya ya, seperti itu. Jadi atau kalian itu seperti terlepas dari belenggu atau beban, atau bisa juga dari penyakit yang kalian alami ya, yang selama ini udah lama ada di dalam tubuh kalian atau dalam kehidupanmu, itu seperti terlepas. Jadi rezeki itu bisa terlepas beban atau terlepas belenggu dalam hidupmu, tapi bisa juga berhubungan dengan rezeki yang semakin lancar ya, seperti itu. Dan ini berhubungan dengan keberkahan. Keberkahan itu seperti anugerah yang memang Tuhan berikan untukmu, karena mungkin selama ini kalian banyak disakiti atau banyak tersakiti, banyak dijolimi, tapi mungkin kalian juga termasuk orang-orang yang baik. Seperti udah saatnya kalian tuh sembuh ya, udah saatnya kalian mendapatkan kebahagiaan, atau udah saatnya kalian terbebas dari belenggu apapun yang ada dalam kehidupanmu atau jiwa kalian. Dari sini kalian tuh seperti harus banyak belajar dari pengalaman. Jadi jadikan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi tetap menjadi orang yang lebih hati-hati ya, lebih mawas diri, lebih dekat dengan Tuhan pastinya ya, dan lebih mensyukuri apapun yang kalian miliki dan bisa menjaganya, seperti itu. Dan kalian juga jangan mudah percaya dengan siapapun, seperti itu ya teman-teman. Dan kalian juga banyak berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Kalau kalian menjadi orang yang, kalau kalian seorang yang udah baik ya dalam segala hal, terutama pribadi ya, semakin diperbaiki lagi biar semakin baik. Tapi kalau kalian memang masih kurang baik, diperbaiki menjadi orang yang semakin baik dan lebih baik ya, seperti itu. Jadi memang kita harus banyak belajar dari hal apapun dan banyak mengambil hikmah dari apapun perjalanan hidup kita. Karena di sini sepertinya zodiak Sagittarius ini sebenarnya banyak keberkahan, banyak rezeki yang datang kepadamu, tapi memang banyak prosesnya. Nah, bagi teman-teman yang masih diproses harus bersabar karena sebentar lagi dapat hadiah ya. Bagi teman-teman yang udah diproses mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun ke belakang, udah saatnya dapat hadiah. Seperti itu. Walaupun di sini memang ada dari kalian yang mungkin lagi mendapatkan cobaan itu bisa berhubungan dengan pasangan, perasaan, kondisi ya, seperti itu. Sesuaikan saja, tetapi seperti terbelenggu, seperti nggak tahu harus bagaimana,
seperti terikat gitu, nggak tahu harus bagaimana, aku harus bagaimana ya, kok aku begini kok begitu. Tapi seiring waktu kalian banyak belajar, banyak istilahnya eh, seperti apa, bersabar, dan mungkin pertolongan Tuhan akan datang kepadamu, kalian terlepas dari belenggu atau beban itu, apapun itu ya teman-teman, karena kalian yang lebih tahu seperti itu ya. Tapi di sini seperti keberkahan itu lagi datang kepada teman-teman, lagi banyak keberkahan. Kita ngebahas yang keuangan. Keuangan zodiak Sagittarius 15 Februari sampai 28 Februari 2023. Banyak tawaran yang akan datang kepada teman-teman karena prestasimu, karena kerja kerasmu, karena kemampuanmu. Karena orang-orang melihat kamu ini mampu di bidang ini, kamu ini bisa di bidang itu ya, seperti itu. Jadi memang ada kemampuan, ada prestasi yang membuat kalian itu semakin terbuka lebar secara rezeki. Ini bisa ada peningkatan karir, bisa juga ada promosi ya, dipromosikan. Bisa juga kemampuan kalian ini apapun itu jadi rezeki, jadi sumber rezeki untuk kalian. Jadi apa yang kalian lakukan ini seperti nggak sia-sia teman-teman ya. Jadi banyak hal positif yang akan datang kepadamu, dan ini buah dari kerja keras kalian selama ini. Kerja keras itu apa aja ya teman-teman, entah dalam pekerjaan, usaha, atau kita istilahnya berkarir, menuntut ilmu, itu kan kerja keras ya teman-teman. Jadi ini seperti ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu, bisa menyelesaikan itu dan bisa membuat apapun yang kalian lakukan ini membuahkan hasil. Kalau kalian orang yang memang selama ini banyak ditempa dengan eh, kebohongan ya, orang-orang banyak manipulasi, orang-orang banyak memanfaatkan, entah istilahnya relasi, entah pasangan, entah orang-orang di sekelilingmu, entah yang berhubungan dengan materi atau hal apapun. Tapi ini seperti akan diganti dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa berhubungan dengan perbaikan hubungan ke arah yang lebih baik ya, bisa juga dengan pasangan, misalnya ada perbaikan hubungan ke arah yang lebih baik ya, dengan istilah semakin sadar dan semakin bisa mengerti kalian, bisa menghargai kebaikan kalian dengan hati yang tulus, mungkin seperti itu. Tapi bisa juga berhubungan dengan ada keberkahan rezeki atau kesuksesan yang akan datang kepadamu. Nah, itulah teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ya kalau lagi mendapatkan cobaan suka mengeluh ya, kenapa begini, kenapa begitu, tetapi Tuhan ternyata sudah merencanakan yang berbeda. Ya, ketika kita lulus, kita bisa melewati apapun yang Tuhan berikan kepada kita, cobaan hidup, kita bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu ya tergantung cobaannya ya teman-teman ya. Kalau cobaannya besar pasti hadiahnya besar ya, seperti itu. Jadi tergantung prosesnya. Dan di sini kan itu seperti orang-orang yang memang semakin banyak belajar, banyak mengambil hikmah dari kehidupan kalian, atau banyak dibimbing oleh orang-orang yang memang spiritual, atau mungkin punya guru spiritual, punya guru supranatural mungkin ya teman-teman. Teman-teman bisa diarahkan ke hal-hal yang positif atau ditolong dari hal-hal yang negatif. Bisa juga seperti itu, atau diberikan pencerahan atau arahan-arahan yang baik, dan itu bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Dan mungkin kalian juga semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari kesalahan kalian, semakin memperbaiki hidup kalian, mungkin seperti itu juga. Dan kalian juga seperti dipertemukan dengan pasangan jiwa kalian. Pasangan jiwa ini bisa berhubungan dengan partner bisnis, partner kerja, bisa juga guru spiritual ya, guru supranatural yang bisa membimbing kalian. Tapi bisa juga berhubungan dengan cinta yang akan hadir dan memang jadi takdir kalian, jodoh, atau memang pekerjaan atau istilahnya usaha yang pas untuk kalian dan membuahkan kesuksesan. Jadi sesuaikan saja dengan apapun ya yang memang datang kepadamu, yang terjadi dalam kehidupanmu, dan ini pure sekali buah dari kerja keras kalian selama ini, perjuanganmu, dan ini seperti hadiah atau kekuatan yang Tuhan berikan untukmu lewat apapun jalannya ya, seperti itu. Itu aja teman-teman. Dan secara global, secara keuangan, menurut saya sih lagi lancar jaya, rezekinya lagi lancar. Walaupun saya selalu bilang ya teman-teman, lancar itu kan ada yang banyak banget, ada yang sedang, ada juga yang memang tercukupilah segala kebutuhan kita gitu ya, sesuaikan saja.
Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Kalian tuh orang-orang yang memang belajar dari kesabaran. Jadi ketika kalian ditempa dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan, ya mungkin ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat, atau ada mungkin sepertinya orang ketiga yang memperkeruh kehidupan rumah tangga kalian. Tapi kayak ini seperti orang-orang yang memang semakin tercerahkan, atau seperti banyak mengambil hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, dari kehidupan teman-teman ini. Jadi orang-orang yang semakin harmonis, semakin dekat dengan Tuhan juga, semakin saling mengisi, saling menyayangi dengan pasangan, saling menghormati dan saling mendukung. Dan ini sepertinya memang ada keberkahan yang berhubungan dengan rezeki. Rezeki itu lagi ada yang lancar, tapi ada juga yang secara pendewasaan semakin membaik. Entah secara kasih sayang atau secara pengertian atau hal apapun itu, tapi ke arah yang lebih baik. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja ya. Dan kalian ini seperti udah nggak mudah terprovokasi lagi dengan hal apapun atau oleh siapapun gitu. Mungkin dulu kan udah percaya dengan omongan orang ya, seperti itu. Mungkin udah enggak sekarang. Kita ngebahas yang single. Yang single ini lagi berkah, lagi banyak rezeki. Karena apa teman-teman? Karena kerja keras kalian. Ini ada yang sukses secara rezeki, tapi ada juga sukses secara pekerjaan. Mungkin ada yang pindah tempat, dipromosikan ya, ada dipromosikan, punya jabatan baru tapi harus pindah tempat ke tempat yang baru. Bisa juga pindah perusahaan, tapi bisa juga pindah ke cabang ya, atau ke tempat tertentu, tapi kalian tuh seperti jadi kepala cabangnya misalnya, contohnya ya seperti itu. Nah secara cinta sepertinya akan ada kompromi bagi teman-teman yang selama ini putus nyambung. Lagi ada kompromi untuk rujuk kembali dan membuat kesepakatan untuk berkomitmen yang memang pasti, yang bisa menikah, tunangan, seperti itu. Dan ini seperti ada keberkahan rezeki yang berhubungan dengan jodoh. Ada juga yang ketemu dengan jodoh yang terbaik ya, bisa orang baru, bisa juga orang lama. Gitu aja teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Yang single parent laki-laki, kali ini orang-orang yang memang sangat teguh dalam pendirian, sangat ulet ya dalam bekerja. Kalian juga orang-orang yang istilahnya sangat bisa diandalkan. Jadi kalian mungkin banyak yang akan mendapatkan keberkahan rezeki karena kesuksesan hidupmu, karena kerja kerasmu, karena komitmenmu dalam hal apapun itu, tanggung jawab seperti itu. Secara cinta sepertinya akan ada pertemuan dengan seseorang yang membuat kalian tuh sangat berbunga-bunga. Ini bisa orang lama, bisa juga orang baru, dan ini bisa juga baru ketemu, tapi bisa juga memang udah pernah ketemu ya. Dan ini seperti akan ada kelanjutan ke arah komitmen seperti itu. Misalnya dia teman kalian di semasa kuliah, atau teman kalian di masa SMU, atau mungkin pernah kerja bareng atau apapun itu, tapi mungkin dulu teman biasa tapi sekarang kayaknya udah ada pikir-pikiran untuk kita berkomitmen aja karena ada saling cocok ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang benar-benar ketemu orang baru, mungkin tanpa disengaja. Jadi seperti apa, kebetulan tapi bukan kebetulan ya, karena memang takdir ya, seperti itu. Entah kalian tuh lagi pergi kemana, atau lagi kerja di mana, atau mungkin lagi jalan di mana ya, bisa pergi ke luar kota atau keluar daerah, ketemu dia gitu. Dan ini secara natural banget, dan ini mungkin akan ada takdir untuk bersama gitu. Ada yang memang akan berjodoh, tapi ada juga yang memang akan jadi perjalanan hidupmu tapi membawa hal positif. Mungkin bisa memberikan sesuatu yang buat kamu tuh lebih maju hidupnya gitu, seperti itu ke depannya ya. Tapi kita bahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya kan ini seperti orang-orang yang memang terhianati, tersakiti, terjolimi, seperti ini, seperti ditinggalkan oleh pasangan, mungkin disakiti oleh orang-orang yang kalian percaya, seperti entah perasaan kalian, entah materi kalian. Tapi sepertinya pada akhirnya kalian menemukan yang terbaik. Yang terbaik ini bisa berhubungan dengan kalian itu semakin dekat dengan Tuhan,
semakin spiritual, atau kalian tuh semakin baik jiwanya, hidupnya, atau pemikirannya. Tapi bisa juga berhubungan dengan kalian menemukan yang terbaik ini, ketemu dengan jodoh yang terbaik. Yang jodoh yang terbaik itu bisa bisa uh, ada apa, seperti kayak ini ada perbaikan hubungan dengan pasangan yang selama ini lagi konflik, tapi bisa juga kalian itu tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang buat kalian tuh berbunga-bunga, dan itu adalah jodoh kalian. Nah itu teman-teman, misalkan kalian tuh lagi nongkrong di mana, lagi ngopi di mana, atau lagi ngapain, tentu ketemu dia, dan mungkin itu jodoh kalian. Nah jadi ada ketika ketemu itu ada chemistry kuat, ada tukaran nomor handphone gitu kali ya, cecetan, komunikasi, tahu-tahu sama-sama jodoh, cocok. Maaf ya, akhirnya ada komitmen. Tapi bisa juga ada kata rujuk dengan pasangan kalian yang lagi konflik. Itu aja teman-teman ya, semoga menjadi manfaat buat teman-teman, hiburan kita pan reading, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.